Apa kau yakin? Kita akan aman kembali ke Indo? Tanya Raymond. Ya aku yakin, ucap Rin. Lalu, bagaimana dengan anakmu? Dia pasti akan menuntut balas atas apa yang telah kita lakukan dulu pada William. Ucap Raymond. Waktu itu kan dia masih kecil. Tidak mungkin dia sudah memiliki pikiran untuk balas dendam, apalagi aku adalah ibu kandungnya. Ucap Rin. Jetty, kau kembali kemari ingin apa? Tanya Raymond. Tentu saja ingin memanjakan anakku. Apalagi dia sangat mirip dengan ayahnya, mungkin aku bisa bermain dengannya dan membayangkan bahwa aku tengah bermain dengan William di atas ranjang. Aku yakin pasti saat ini dia sudah tumbuh sangat dewasa. Bagaimana ya rasanya bermain dengan anak sendiri aku, Jetty? Ingin merasakannya. Ucap Rin sembari tersenyum smirk. Kau gila Rin, dia anak kandungmu sendiri, ucap Raymond. Aku tidak peduli Ray, sekarang kembalilah ke dalam kamarmu sendiri, ucap Rin, dan Raymond pun segera berlalu dari sana sembari menggeleng pelan dengan tingkah Rin. Di sisi lain, perasaan tadi malam aku memakai perbannya asal-asalan. Kenapa sekarang Jetty rapi begini? Apa ya perbannya bisa baik sendiri? Ucap Carista sembari bergidik ngeri. Tok, tok. Iya sebentar, teriak Carista dan segera berjalan menuju pintu. Sarapan sudah siap, ayo turun. Yang lain juga sudah menunggu. Ucap Lina. Sebentar lagi aku akan ke sana, jawab Carista dan diangguki oleh Lina. Lina pun segera pamit duluan karena harus menyiapkan makan suaminya. Tidak lama kemudian, Carista pun turun sembari memakai hoodie-nya. Apa kau tidak kepanasan memakai hoodie tebal seperti itu? Tanya Bianca saat Carista sudah duduk di kursinya. Hehe, tidak Nona. Saya malah kedinginan. Ucap Carista dan diangguki oleh Bianca. Minumlah. Puaskan dahagamu itu, aku tahu kau masih sangat haus. Ucap Briano sembari menyodorkan segelas darahnya. Terima kasih Tuan, ucap Matius dan langsung meminum habis darah di gelas itu sembari menatap Carista yang juga tengah menatapnya sembari menahan mualnya. Semua orang yang melihat seketika bergidik ngeri terkecuali para pria karena mereka sudah tahu seperti apa Matius. Setelah menyelesaikan sarapan, kini mereka tengah berkumpul di ruang tamu. Apa kau tidak ingin membuka hoodie-mu? Coba lihat, kau keringatan banyak sekali. Ucap Bianca. Carista pun segera membuka hoodie-nya dengan gerakan yang entah kenapa di mata Matius sedikit menggoda padahal yang lain melihatnya biasa saja. Ada apa dengan tanganmu? Tanya Bianca. Ini tidak sengaja tergigit manusia buas Nona. Ucap Carista sembari menatap takut pada Matius sedang Matius hanya acuh saja sembari terus menghisap cerutinya dengan kaki yang menyilang. Manusia buas? Tanya Bianca heran. Saya yang melakukannya Nona, ucap Matius kemudian. Kenapa kau melakukannya? Tanya Briano. Dia sangat lancang menyentuh kutuan, ucap Matius sedang Briano hanya manggut-manggut saja. Tapi, aku tidak sengaja. Aku cuma kelepasan. Ucap Carista. Sengaja atau tidak aku tetap tidak suka disentuh jika tidak ada izin dariku, ucap Matius lagi. Carista yang malu, segera berlalu dari ruang tamu itu menuju kamarnya. Minta maaflah padanya Matius, ucap Briano. Tapi Tuan. Pergi, ucap Briano lagi seketika, membuat Matius melangkahkan kakinya menuju kamar Carista. Sesampainya di depan kamar Carista, sayup-sayup Matius mendengar suara tangisan dari dalam. Matius pun segera membuka pintu kamar itu dan mendapati Carista tengah mengacak-acak luka di tangannya sembari menangis. Apa yang kau lakukan, hah? Tanya Matius. Kenapa kau kemari? Jangan mendekatiku, aku sangat takut padamu. Ucap Carista sembari terus melangkah mundur. Matius yang kesal, seketika menarik tangan Carista agar mendekat padanya. Namun, karena tarikan itu sedikit kuat Carista seketika menubruk dada bidang Matius. Jangan banyak bergerak atau aku akan menambah gigitan lagi dan langsung menghisap habis darahmu, ucap Matius dan langsung mendudukkan Carista di pinggir kasur. Matius pun segera mengambil kotak obat P3K di atas lemari sedang Carista yang melihat itu merasa heran. Bagaimana kau bisa tahu kotak obat itu terletak di sana?
Tanya Carista. Karena aku yang... Ucapan Matius seketika menggantung. Karena aku melihatnya ada di atas sana, apalagi lalat Matius. Apa kau tahu siapa yang memasuki kamarku semalam? Tanya Carista. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu juga, ucap Matius. Ya sudah kalau kau tidak tahu. Aku hanya merasa takut bagaimana kalau saja orang itu berbuat asusila padaku. Ucap Carista sembari bergidik ngeri. Tidak mungkin, ucap Matius. Apanya yang tidak mungkin, bisa saja kan itu terjadi? Ucap Carista. Apa kau menginginkan itu terjadi? Tanya Matius menatap dalam mata Carista. Tidak akan. Aku tidak akan memberikan tubuhku pada siapapun kecuali suamiku nanti. Ucap Carista. Baguslah. Ucap Matius sedang Carista hanya mengangguk saja. Lain kali, kalau kau menangis sambil mengacak-acak lukamu lagi, maka aku akan dengan senang hati memberikan belatiku biar kau potong saja tanganmu sekalian. Ucap Matius. Aku kemari juga ingin mengucapkan maaf atas perbuatanku, ucap Matius dan segera berlalu dari sana, membuat Carista melongo tidak percaya. Permintaan maaf seperti apa yang orang itu lakukan, ucap Carista dan langsung menatap perban yang sudah dipasangkan oleh Matius. Balutannya sama seperti balutan saat aku baru bangun. Apa jangan-jangan dia yang masuk ke dalam kamarku? Siapa yang kau pikirkan, Carista? Itu tidak akan mungkin. Ucap Carista lagi. Sayang, tolong pasangkan dasiku, teriak Meyen. Biasanya kau bisa memakainya sendiri, ucap Briano. Tapi sekarang, aku sudah lupa Brian. Ucap Meyen lagi. Pergilah urus suamimu yang sudah mulai tua itu, ucap Briano pada Lule sembari memeluk pinggang ramping istrinya dengan posesif. Lule pun segera menggenggam tangan suaminya dan membawanya ke dalam kamar. Makasih sayangku, ucap Meyen sembari menciumi seluruh wajah istrinya, sedang Lula hanya manggut-manggut saja sembari mencium pipi suaminya. Hanya di pipi? Tanya Meyen seketika membuat Lula menciumi seluruh wajah suaminya itu. Nah begitu dong, aku pamit ke kantor. Ucap Meyen dan diangguki oleh Lula. Briano dan seluruh antek-anteknya itu keluar menuju kantor Alexander Group Company dan meninggalkan para wanita sendiri di mansion dikawal dengan beberapa bodyguard yang sudah berjaga. Nona, saya ingin bertanya. Ucap Carista. Katakan saja. Apa Matius itu memang suka meminum darah? Tanya Carista seketika membuat mereka semua mengangguk. Bahkan dia juga suka memakan daging manusia, ucap Chelsea. Apa itu benar? Tanya Carista dan diangguki lagi oleh mereka semua. Bianca pun menceritakan seluruh kejadian saat di mana mansion diserang oleh para pria bertopeng. Matius bersama Raga melawan mereka semua, dan Raga langsung memotong habis tubuh-tubuh pria bertopeng itu bersama dengan Matius yang juga memakan seluruh daun telinga mereka. Carista yang mendengar itu, seketika merasa ngilu dan ngeri sendiri. Itu memang kebiasaannya. Mungkin saja kalau dia sudah menikah itu akan tetap menjadi kebiasaannya dan tidak akan bisa diubah sampai kapanpun. Ucap Bianca. Akan sangat mengerikan jika nanti dia sudah menikah. Kalau saja istrinya macam-macam, pasti Matius akan langsung memakan habis tubuh istrinya itu. Ucap Lula. Kalau Raga pria seperti apa dia? Tanya Carista lagi. Mendengar pertanyaan itu, semuanya segera menggeleng pelan. Untuk Raga aku bahkan tidak tahu pria seperti apa dia. Raga sangat tertutup dan juga sangat irit bicara. Yang aku tahu dia suka memutilasi tubuh korban-korbannya, entah bagaimana caranya dia menemukan pasangannya kelak. Jawab Bianca. Carista pun menganggukkan kepalanya. Aku mengingatkanmu, jangan sampai kau melakukan hal yang sama menyentuh Raga sembarangan, karena aku takut dia akan kelepasan dan menyakitimu lebih parah dibanding Matius. Ucap Bianca lagi. Baik Nona, jawab Carista. Asik berbincang-bincang. Mereka dikejutkan dengan bel pintu yang berbunyi. Kalian siapa? Tanya wanita parubaya tersebut. Maaf, tapi seharusnya saya yang bertanya Anda siapa? Tanya Bianca.
Aku adalah Rin Alexander, ibu dari Briano, dan juga istri dari William Alexander, jawab Rin angkuh. Mendengar itu seketika Bianca teringat dengan perkataan sang kakek, bahwa ibu kandungnya Briano sendiri yang tega membunuh suaminya sendiri hanya untuk merebut semua harta dan kekuasaan yang dimiliki William. Saya istri dari Briano Alexander, tapi mohon maaf saya tidak bisa menerima Anda, ucap Bianca. Lancang sekali kau mengusirku dari mansion anakku, ucap Rin. Anak apa baru sekarang kau menganggap Briano anak? Bukankah kau sendiri yang pergi bersama dengan selingkuhanmu dan meninggalkan anakmu itu, bukan begitu ibu mertua? Ucap Bianca. Itu tidak benar. Intinya sekarang di mana anakku? Tanya Rin dan segera memaksa masuk ke dalam mansion sembari membuka seluruh kamar di ruangan itu. Wah, sekarang kau sudah sangat dewasa dan juga tampan anakku. Wajahmu benar-benar mirip dengan ayahmu. Kalau begini aku bisa puas bermain denganmu nak, sembari membayangkan ibu tengah bermain dengan ayahmu, ucap Rin sembari menatap foto Briano yang terpajang di dinding kamar tersebut dan tidak lupa memotretnya. Apa yang kau lakukan? Cepat keluar dari sini! Teriak Bianca dengan nafas yang tersengal-sengal karena menaiki tangga walaupun ada lift. Bianca akan pusing jika menaikinya. Anak siapa di perutmu itu? Tanya Rin. Tentu saja anakku dan Briano, memangnya siapa lagi, ucap Bianca. Tapi wajahmu seperti wajah wanita jalang, ucap Rin memprovokasi Bianca. Berkacalah ibu mertua, kau bahkan adalah jalang simpanan dari Raymond selingkuhanmu itu, ucap Bianca sembari tersenyum smirk. Berani sekali kau mengataiku sialan. Aku adalah ibu dari anak yang telah menjadi suamimu, ucap Rin sembari menjambak rambut Bianca. Namun, entah kekuatan dari mana tiba-tiba saja Bianca menendang kaki Rin hingga dia terjatuh ke lantai. Enyah kau dari mansionku sialan, teriak Bianca dan langsung menjambak rambut Rin dan menyeretnya keluar dengan amarah yang menggebu-gebu. Nona, tenanglah, ingat ada baby twins di dalam perut Nona, ucap Lulu sembari menghentikan langkah Bianca yang sudah berada di anakan tangga terakhir. Seret wanita ini keluar dari mansion, ucap Bianca kepada kedua pengawalnya. Aku akan membalasmu, tunggu saja wanita sialan, teriak Rin saat dirinya diseret paksa oleh Lula dan Lina. Minumlah dulu Nona, ucap Carista sembari menyodorkan segelas air putih ke hadapan Bianca. Bianca pun menerimanya dan langsung meminumnya hingga tandas. Ayo Nona istirahat dulu, ajak Lula dan segera memapah Bianca menaiki tangga menuju kamarnya. Ah, perempuan brengsek, berani sekali dia melakukan hal itu padaku. Aku akan membalasmu wanita sialan, marah Rin dan menghancurkan seluruh benda-benda yang ada di dalam kamarnya. Kalau istri anakmu itu saja tidak menerima kehadiranmu, pasti anakmu itu juga tidak, Rin. Sudahlah, ayo kita kembali saja. Aku punya firasat buruk akan terjadi pada kita berdua, ucap Raymond. Persetan dengan firasatmu? Itu tidak akan mungkin terjadi. Aku sangat yakin putraku pasti menyayangiku sebagai ibu kandungnya sama seperti dulu. Walaupun sering aku abaikan, dia tetap menyayangiku, ucap Rin. Haf, terserah kau saja, aku muak, ucap Raymond dan berlalu dari hadapan Rin. Rin yang ditinggalkan itu pun segera membuka ponselnya lalu menatap foto Briano itu sembari tersenyum smirk saking gilanya. Rin terus menciumi foto itu. Aku merindukanmu sayang. Kau lihat, anak kita sangat mirip sekali denganmu. Bahkan anakmu saja terlihat lebih menggiurkan dibanding dirimu sayang, ucap Rin. Dan selanjutnya, Rin bermain sendiri sembari melihat foto Briano sampai dirinya melakukan pelepasannya. Ah, sangat nikmat. Aku sudah tidak sabar Briano sayang, ucap Rin sembari membersihkan miliknya. Benar-benar gila dia sekarang, gumam Raymond dan langsung berlalu dari sana. Bab, kau ingin kemana malam-malam begini? Tanya Raymond. Ke klub bersenang-senang, ucap Rin. Kau sudah bukan wanita muda lagi, Rin, ingat itu, ucap Raymond. Aku tidak peduli, Ray. Tidak usah mencampuri urusanku, aku sudah sangat bosan bermain denganmu terus bertahun-tahun lamanya, sekarang aku ingin merasakan dengan yang lain juga, ucap Rin dan segera meninggalkan Raymond. Dasar brengsek, umpat Raymond sembari menendang kursi di ruangan itu. Sesampainya di klub, banyak sekali laki-laki yang digoda oleh Rin. Halo sayang, ucap Rin menyapa salah satu pria.
Kau sudah tua tapi mengapa kau berada di tempat seperti ini? Tanya salah satu pria. Tentu saja aku ingin bermain apa lagi, ucap Rin. Hahaha, kau sepertinya sangat handal dalam bermain. Tentu saja, apa kau ingin mencobanya? Tanya Rin. Tentu saja. Siapa yang akan menolak? Rin dan pria tersebut pun menaiki tangga untuk mencari kamar yang akan mereka gunakan. Namun, tanpa sengaja Rin melihat siluet William yang tidak lain adalah anaknya sendiri, Briano, yang sedang berada di klub itu bersama Megan, Romeo, Raga, Atala, Roy, dan juga Matius. Pria yang di sana memesan minuman apa? Tanya Rin kepada pelayan yang akan mengantar minuman ke ruangan Briano. Oh, itu Tuan Briano. Dia memesan whisky. Aku ingin kau menukarnya dengan minumanku ini. Kebetulan aku juga memesan minuman yang sama dan tolong campurkan obat ini ke minumannya. Ucap Rin. Maaf. Saya tidak berani, saya sangat takut pada Tuan Briano. Aku akan memberimu tip, jika kau berhasil tenang saja kau akan aman. Ucap Rin lagi. Baiklah. Pelayan itu pun pergi ke dalam ruangan Briano dan meletakkan gelas Rin itu di hadapan Briano. Ini tuan minumannya, ucap pelayan tersebut. Briano pun menerimanya dan segera menyuruh pelayan tersebut pergi. Briano yang memang tidak tahu di minumannya telah dicampur obat, segera meminum whisky itu hingga tandas. Rin yang melihatnya seketika tersenyum smirk. Pergilah, sekarang aku tidak bernafsu padamu. Ucap Rin mengusir pria yang akan bermain dengannya. Dasar brengsek kau wanita tua, geram sang pria dan segera berlalu dari sana. Briano yang asik bercengkerama tersebut tiba-tiba merasa gerah dan terus membuka kancing kemejanya. Ada apa tuan? Tanya Matius. Ada yang menaruh obat perangsang dalam minumanku. Cepat cari pelayan yang mengantar minuman tadi, aku akan ke ruangan pribadiku untuk menghentikan efeknya. Ucap Briano. Briano pun segera berlalu dari sana menuju ruangan pribadinya diikuti oleh Rin yang mengekor di belakangnya. Briano yang benar-benar merasa kepanasan dengan miliknya yang sudah menegang itu tidak sadar untuk menutup pintunya rapat hingga Rin bisa masuk ke dalam dengan sangat mudah. Brengsek, aku membutuhkan istriku saat ini, ucap Briano dan segera menjatuhkan kemejanya di lantai. Rin yang benar-benar gila itu dengan segera mendorong Briano dari arah belakang hingga Briano terjatuh di atas kasur untuk melancarkan aksinya. Saat Rin hendak melakukan yang lebih jauh, tiba-tiba tangannya dipukul menggunakan kapak hingga terpisah dari tubuhnya dan pelakunya tidak lain adalah Raga. Darah segar pun seketika terciprat di wajah dan juga tubuh Briano. Rin yang melihat satu tangannya sudah putus itu, seketika berteriak histeris. Raga segera memapah Briano dan merendamnya di dalam bathtub diisi dengan banyak es batu. Bawa wanita itu! Aku akan membalas perbuatannya. Aku sangat jijik dengan kelakuannya, orang tua macam apa yang kumiliki. Teriak Briano dan terus memukul pinggiran bathtub hingga tangannya terluka. Tenang tuan, saya yang akan membalas perbuatan wanita itu. Ucap Raga dan segera berlalu dari hadapan Briano untuk mengurus Rin. Kau tidak boleh menyentuhku saat ini, Bianca, tidak boleh, aku sangat kotor, aku menjijikkan, sayang. Hicks, sangat menjijikkan, dasar keparat kau, Rin, sialan. Marah Briano dan terus menggosok-gosok tubuhnya hingga memerah. Raga yang sangat emosi dengan perbuatan Rin, segera menjambak rambut itu dan mencekik lehernya. Berani sekali kau melakukan hal menjijikkan itu. Aku akan membunuhmu. Marah Raga. Yang lain pun segera tiba dengan membawa pelayan yang telah menaruh obat itu. Bawa kedua wanita ini ke markas, aku akan memberinya pelajaran nanti, ucap Raga. Mereka semua pun segera membawa Rin dan pelayan tersebut ke markas dan yang tersisa di klub itu hanya Raga, Romeo, dan Megan. Cambuk tubuhku, ucap Briano sembari memberikan ikat pinggangnya pada Raga. Tapi tuan, aku bilang cambuk, brengsek, teriak Briano. Raga pun segera mengambil ikat pinggang di tangan Briano. Jangan berhenti sampai aku sendiri yang memintanya. Ucap Briano sembari membuka kancing kemejanya. Jangan gila, Brian, ucap Megan. Aku sangat jijik, brengsek. Cepat cambuk aku, Raga. Ucap Briano. Sites.
Sitas, sitas, sitas. Raga terus-menerus mencambuk dada Briano tanpa henti, karena Briano belum memberi perintah untuk berhenti. Sedang Briano terus memejamkan erat matanya dengan urat-urat yang menonjol menahan panas dari cambukan itu. Sudah cukup Raga, ucap Meyan. Raga pun menghentikan aksinya itu dan Briano seketika terduduk lemas di lantai dengan tubuh yang sudah dipenuhi bekas cambukan. Meyan dan Romeo segera memapah Briano untuk membawanya pulang ke mansion. Sesampainya di mansion, Bianca seketika terkejut saat mendapati suaminya dengan penampilan yang sangat berantakan sembari dipapah oleh Meyan dan Romeo. Tetap di situ dan jangan menyentuhku, ucap Briano menghentikan langkah Bianca. Cepat bawa aku naik, ucap Briano lagi. Meyan dan Romeo pun membawa Briano ke dalam kamar diikuti oleh Bianca. Tinggalkan aku berdua dengan suamiku, ucap Bianca dan diangguki oleh keduanya. Apa yang terjadi sayang? Tanya Bianca. Jangan menyentuhku sialan, aku kotor, sangat kotor, bentak Briano. Kau membentakku? Tanya Bianca tidak percaya. Briano tidak menjawab perkataan Bianca sama sekali dan terus membelakanginya, sembari memejamkan mata dengan erat untuk menahan air matanya, agar tidak tumpah. Bianca yang tidak mendapat jawaban apa-apa segera berlari keluar dan langsung memasuki kamar sang kakek. Hicks, dia menyakitiku lagi, kek? Ucap Bianca. Sedang di kamar, Briano saat ini tengah memukul dinding di kamar itu hingga remuk. Brengsek, aku sangat jijik pada tubuhku yang sekarang. Kenapa aku bisa lahir dari rahim wanita seperti itu? Kenapa? Teriak Briano sembari menampar pipinya sendiri berkali-kali. Maafkan aku sayang Hicks, maafkan aku. Aku sangat takut kau jadi jijik padaku yang hampir melakukannya dengan wanita itu. Ucap Briano dan langsung terduduk lemas di lantai kamarnya. Tok. Nona, boleh saya masuk? Tanya Lula. Masuklah, ucap Bianca. Melihat kedatangan Lula, tiba-tiba Bianca menangis kembali dan langsung memeluk erat tubuh Lula. Ada apa, Nona? Tanya Lula. Dia menyakitiku lagi, Hicks, tangis Bianca. Kalau diizinkan, saya ingin memberitahukan mengapa Tuan bisa menjadi seperti itu, Nona. Ucap Lula. Lula pun menceritakan seluruh kejadian yang menimpa Briano yang didapatnya dari sang suami. Bianca yang mendengar itu seketika menutup mulutnya karena tidak menyangka ibu kandung suaminya ingin menyentuh anaknya sendiri. Terima kasih telah memberitahuku. Aku akan mendatangi suamiku. Ucap Bianca dan diangguki oleh Lula. Sesampainya Bianca di dalam kamar, dirinya harus melihat kamar itu hancur berantakan seperti di ruang kerja Briano tempo hari saat botol kaca mengenai kepalanya. Aku sudah mengatakannya padamu, jangan mencoba untuk menyentuhku, Bianca Aurora, ucap Briano sembari memegang rokok di tangannya. Namun, Bianca tidak memperdulikan perkataan suaminya dan terus membuka kemeja Briano lalu membuangnya ke dalam tempat sampah di kamar itu. Aku bilang berhenti, Bianca, teriak Briano. Kenapa aku harus berhenti menyentuh tubuh suamiku sendiri, Kau bukan suamiku. Suamiku adalah Briano yang sangat lembut dan juga penyayang. Kau yang ada di depanku, bukan suamiku. Tolong kembalikan suamiku, Hicks. Hicks, tolong. Tangis Bianca pecah sembari duduk di atas paha suaminya dan menenggelamkan wajahnya di dada sang suami yang terluka itu. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Sungguh aku tidak ingin kau menyentuh tubuhku yang sangat kotor ini. Ucap Briano sembari memeluk erat Bianca dan meneteskan air matanya. Mengapa aku bisa terlahir dari rahim wanita itu? Kenapa sayang? Aku jijik sayang, sangat jijik. Ucap Briano lagi sembari menenggelamkan wajahnya di leher jenjang sang istri. Sudah, sekarang tidak usah dibahas ya. Ayo mandi, aku akan membersihkan jejak wanita itu. Ucap Bianca sembari memegang lengan suaminya dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Selanjutnya, mereka pun melakukan penyatuan dan sesuai perkataan Bianca. Dirinya lah yang mencumbu suaminya, serta memberikan tanda-tanda kepemilikannya di dada Briano itu. Tidak usah memikirkan perlakuan yang telah wanita itu lakukan. Sekarang kau harus fokus untuk membalas kematian ayah.
Ucap Bianca sembari mengeringkan rambut suaminya dengan handuk kecil. Terima kasih sayang. Maafkan aku yang telah menyakitimu lagi, maafkan aku. Ucap Briano dan dirinya langsung berlutut di hadapan sang istri. Jangan begitu sayang. Aku sudah memaafkanmu. Sudah, sekarang kita istirahat, ini sudah larut. Ucap Bianca. Mereka berdua pun menuju tempat tidur dan segera merebahkan diri masing-masing sembari berpelukan. Sayang, boleh aku bertanya satu hal lagi? Tanya Bianca. Tentu saja sayang. Mengapa kau bisa ada di dalam klub lagi? Tanya Bianca. Aku bertemu dengan seseorang yang hendak membeli senjata-senjata milikku sayang, dan dia menginginkan pertemuan itu di klub, jadi aku ke sana bersama yang lain. Ucap Briano sembari terus mengelus perut istrinya. Aku tidak akan macam-macam seperti dulu lagi sayang, tenang saja, ucap Briano lagi sembari menyodorkan jari kelingkingnya. Bianca yang melihat itu pun segera menyatukan jari kelingkingnya di jari kelingking sang suami. Mereka berdua pun segera melanjutkan kembali tidurnya dengan saling berpelukan satu sama lain. Bab